Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, Anjari Anugrah. Dan kebetulan hari ini adalah hari yang istimewa bagi saya karena saya bisa bertemu dengan adik saya, yaitu Mas Panji Rahayu. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya akan ngobrol santai gitu ya, seputar bagaimana caranya bisa kerja ke Jepang. Selain itu kita juga akan bertanya tentang bagaimana perjalanannya, terus proses-prosesnya, terus perjuangan segala macam dan lain-lain mengenai itu. Nah, untuk selanjutnya kita persilahkan untuk perkenalan diri dari Mas Panji sendiri ya. Waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Rahayu ya. Saya lahir di Garut tahun 94. Mungkin cuma segitu ya perkenalannya. Ya. Dulu saya pertama mau ke Jepang itu tes dulu di LPKM MI Mulia Mandiri Indonesia yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Ya, itu udah dijawab ya, tentang dari mana nama SO-nya. Ya nggak apa-apa. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan latar belakang keluarga itu seperti apa. Boleh dijelaskan sedikit gitu. Latar belakang keluarga, saya terlahir dari keluarga sederhana yang terletak di Garut, Jawa Barat ya, di Kampung Mengger, Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Santai Ji, santai kalem Ji. Iya, anggap we atuh naon lah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, asa ieu nya asa syuting Ji. Santai we, tenang. Tenang, anggap we. Juga syuting iya we, slow. Nah, untuk selanjutnya bagaimana latar belakang pendidikan? Jadi bisa diceritakan dari awal masuk SD, terus masuk SMP, terus ke SMA, terus selanjutnya ke perguruan tinggi dan seterusnya mungkin. Saya kan kelahiran tahun 1994. Masuk SD itu berarti kira-kira tahun 2000 mungkin ya. Iya, tahun 2000 benar. Tahun 2000 masuk SD, lulus SD kelas 6 tuh di umur berapa, 12? Tahun 2006. 94. 2006 lulus SD, terus masuk SMP lulus tuh tahun 2009. Terus masuk SMA sampai bentar ya. Masuk SMA 2006. Masuk SMP 2006. Masuk SMP 2006. 2006. Oh iya. Masuk SMA 2009. 2009. Berarti lulus 2012 ya? Benar. 2012 ya? 2012. Ya, yes. Karena beda 2 tahun. 2010, Panji 2012. Nanti latar belakang pendidikan saya akan kupas tuntas dari mulai masuk SD sampai saya lulus SMA ya. Karena waktu dulu saya sempat berhenti 1 tahun dikarenakan ya ada kendala. Nah, nanti kendala-kendalanya itu saya ceritain nanti di podcast selanjutnya. Mungkin untuk podcast kali ini saya akan fokus kepada narasumber kita yang Mas Panji dulu. Nanti setelah itu baru saya akan ceritakan bagaimana menceritakan tentang perjalanan saya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Mas Panji kan belum beres. Belum beres. Oh iya. Ya lanjut. Kalau nggak salah
kalau nggak salah tuh, saya lupa kalau nggak salah, pokoknya lulus SMA tuh di tahun 2013. Nah, di 2013 langsung masuk kuliah terus lulus tahun 2017 kuliah tuh. Nah, pas dalam keadaan lagi nyusun skripsi, saya mau nyoba-nyoba untuk mengikuti tes apa namanya, tes buat ke Jepang. Dulu tuh saya nyoba-nyoba, cuma nyoba-nyoba dulu kan, karena belum tahu juga gimana kerja di Jepang atau kayak gimana sih ini, soalnya kan dilihat dari biayanya juga kan besar ya. Dulu tuh dengar saya tuh dari teman saya sekitar 25 juta bayar di itu pas dulu tuh ya gitu. Nah, pas waktu belum lulus SM, dalam keadaan nyusun skripsi, ikut tes 1, dan ternyata nggak disangka-sangka alhamdulillah lulus sampai ke tahap selanjutnya gitu, sampai di tes kedua juga lulus gitu. Kanji bareng hinum je nah iya nyantai. Nah, ieu teh kumaha nyebutna guys atau teman-teman lah, kumaha sangat ngeunahna kumaha bebasnya we lah. Ada orang Sunda mah bebas. Kadang kieu ari Sunda mah jadi ngomong Indonesia teh asa Hollywood baiklah dicampur we lah nya. Hampura we ka urang Jawa bisi ieu mah translate we gampang lah dina eta dina pengaturananya. Bari ke orang Sumatera, orang mana-mana kadang bahasa kita tuh sering dipakainya bahasa Sunda, jadi maaf ya untuk untuk yang nggak ngerti bahasa Sunda, bisa ditranslate juga ya apa ke bahasa Indonesia, soalnya bahasa kita tuh Indonesianya belum bisa jadi bahasa yang baik dan benar gitu. Bahasa Indonesianya selalu ada campuran ieu teh kitu teh tah kitu atuh kumaha mah atuh gitu. Biasa Sunda masuk gitulah ji. Beres tadi teh ji. Ai kumaha anu mau partai teh naon? Partai naon? Maksudna teh ngayeukeun eta dalam tanda kutip SO anu disebutkeun gitu teh naon? Ya nggak apa-apa, soalnya kan SO yang saya masuk alhamdulillah itu jadi lembaga pengirim terbaik lah kalau menurut saya. Apalagi untuk di daerah Bandung itu yang saya tahu amanah banget, terus transparan gitu. Jadi kita sebagai peserta gitu ya, tenaga kerja gitu yang pengen kerja tuh udah nggak usah mikir dua kali, karena itu udah ternama juga gitu. Dan kalian juga kan bisa dicek di website LPK Mulia Mandiri Indonesia, pasti ada tercantum di jajaran LPK SO terbaik di Indonesia gitu. Dan untuk teman-teman kami, saya ya perlu diketahui untuk semuanya juga ya, ini sedikit informasi. Jadi LPK Mulia Mandiri itu berdiri dari tahun 2005. Nah, sampai sekarang sudah memberangkatkan peserta magang kurang lebih itu sekitar 4.000 lebih. Nah, kebetulan adik saya ini, Mas Panji ini angkatan 55. Tahun berapa? 2017 ya? 2017. 2017. Nah, saya agak jauh 2000 keberangkatan tahun 2017, tapi pas mulai belajar di itu 2016 bulan 12. Oh iya, berarti 2016 akhir, keberangkatan 2017 ya. 2017 bulan 3. Bulan 3 ya. Karena cuma 3 bulan belajar di ketika udah beres 3 bulan istirahat 1 minggu buat persiapan pergi ke Jepang. Udah beres 3 bulan belajar, istirahat 1 minggu, terus langsung datang ke Jepang gitu. Nah, saya itu masuk angkatan 117. Nah, sekarang MMI itu sudah berapa angkatan ya? Kurang lebih ya, soalnya saya takut salah juga, itu sekitar sudah angkatan 160 lebih. Jadi MMI itu sudah dipastikan LPKSO terpercaya di Indonesia. Nah, jadi untuk teman-teman yang jadi endorse iya lamanya kadelanya nah jadi kalah kadinya kalah mulanya kan beda sesi ya teman nyetenara udah emang bener kenyataan. Nah jadi kumaha tadi angkatan 117 nya. Jadi
MMI sudah dipastikan gitunya kurang lebih 4.000 pemagang lebih, dan sekarang 160 angkatan 160 ya kurang lebih gitu ya, takut salah. Nah jadi MMI itu setiap minggu pasti selalu mengadakan seleksi dan interview perusahaan. Jadi tiap 2 minggu sekali ataupun dalam sebulan 2 kali itu pasti MMI itu sudah buka kelas gitu, buka angkatan baru. Jadi jangan ragu lah kalau buat teman-teman yang minat dan ingin gitu kerja ke Jepang. Nah, lanjutnya jadi karena endorse ji, baiklah tenan naon we. Ya sudah Ngarana ge ngobrolnya bae we, ngobrol mada ieu teu maya. Nah, kela sebelum kita lanjut untuk teman-teman yang menonton video ini mohon dukungannya ya, dukungannya untuk like, subscribe, kalau bisa di-share gitu. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang nonton video ini gitu. Terus bagi teman-teman yang berminat kerja ke Jepang, insya Allah saya dan kami gitu ya berdua bisa mengarahkan bagaimana prosesnya, bagaimana alurnya gitu. Insya Allah pasti saya dan kami gitu ya, memberikan itu gitu arahan. Nah untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Panji, tadi latar belakang keluarga udah sih ya, latar pendidikan. Oh jadi Mas Panji itu belum diceritakan kuliahnya SD-nya di mana kan? Oh iya. SD di mana, SMP di mana, terus SMK di mana, terus kuliahnya di mana. Jadi biar tahu gitu. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi ya emang sih kita mah bukan artis gitu ya, tapi lah kalau kenal kan kita bisa, kalau kita ketemu di jalan atau di mana bisa saling sapa, bisa silaturahmi ya, gak masalah gitu. Mas Panji kumaha? Untuk sekolah dasar ya, SD itu saya sekolah di SD Banjuresmi 2 yang terletak di Kampung Mengger, di kampung saya sendiri juga ya. Nah untuk SMP saya SMP di SMP Muslimin Banjuresmi, karena mungkin dulu pas ada namanya tuh ada nggak tahu bidik misi, nggak tahu apalah gitu ya, ada lupa yang belum kecantumin. Nah akhirnya pas waktu SD di SMP Banjuresmi SMPN 1 Banjuresmi itu nggak masuk saya. Nah akhirnya saya masuk di SMP Muslimin Banjuresmi. Nah untuk SMA SMK ya saya masuk di SMK Teknologi Al Salman Garut yang terletak di Pataruman Garut ya. Nah untuk kuliah, saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis STEMBI Bandung dan lulus di tahun 2017 sebelum pergi ke Jepang ya. Pas banget ketika lulus langsung berangkat ke Jepang. Jadi Mas Panji teh SHG-nya SHG. Lain estelernya. SHG ya. Jadi sarjana ilmu akuntansi atau manajemen? Sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi ya. Kalau dulu mau manajemen, mau manajemen, mau akuntansi itu udah langsung satu bidang tuh, jadi sarjana ekonomi. Tapi untuk saat ini kalau nggak salah, kalau dilulus di di akuntansi berarti sarjana AK kan, akuntansi SAK. Kalau manajemen manajemen gitu, manajemen gitu. Gitu kalau untuk sekarang kalau nggak salah. Tapi kalau dulu pas waktu di zaman saya masih gelarnya masih SE gitu. Nah beres Pak Panji untuk latar belakang pendidikan ya. Nah terus untuk pertanyaan selanjutnya, kalau ngopi lahnya berudak kalau mau pertanyaan selanjutnya, perjalanan bisa kerja ke Jepang Pak kumaha, gimana ceritanya gitu, bisa ceritakan? Ini saya mau ceritakan ya dari nol mungkin ya.
dulu saya pas waktu kuliah di Bandung, saya tuh sambil kerja baito gitu ya, apa namanya, di saudara gitu. Nah terus saya ngelihat teman saya, Sopi Sudrajat, kan tahu? Teman saya itu teman dekat banget, dia dulu masuk juga di MMI, udah ada di Jepang. Dan saya dengar alhamdulillah dengan pergi ke Jepang ekonomi bisa lebih naik lah gitu ya dari asalnya. Kalau mungkin di Indonesia dulu gaji sekitar di Bandung 2 juta UMR-nya tuh, sedangkan teman saya di Jepang udah dapat gaji sekitar 10 atau 12 jutaan lah, 13 juta. Udah beda jauh banget kan, apa namanya, perbedaannya gitu. Jadi bisa nabung tuh sekitar 8 juta tuh udah bisa nabung, udah bersih lah gitu. Otomatis kan ada keinginan saya untuk, lah saya kuliah nih di Bandung gitu, terus sambil kerja. Tapi kalaupun saya kerja ya paling gajinya tetap segitu-segitu aja mungkin kan, jadi sekitar di angka 2 juta 3 juta mungkin gitu pikiran saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Jepang gitu, dan akhirnya saya mengikuti tes di LPK di Bandung gitu. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaannya tidak tercantum di list, tapi dalam benak saya ada gitu sedikit. Bagaimana kendala waktu proses ke Jepang? Apakah ada atau gimana? Ada kendala, ada halangan atau gimana? Segala macam boleh diceritakan gitu. Yang pasti untuk kendala ya, yang semuanya mungkin untuk keluarga seperti saya ya, yang ekonominya di bawah rata-rata mungkin ya, yang pasti ke satu itu kendalanya itu uang. Dan dulu juga pas waktu saya lulus di Bandung, lulus tes dan dinyatakan bahwa saya harus segera mengikuti pendidikan ya, otomatis kan harus bayar ya. Nah, saya juga bingung, kok kaget itu kenapa saya juga bisa keterima, padahal niatnya juga cuma buat nyoba-nyoba gitu kan sebelumnya, karena saya dalam keadaan lagi kuliah, lagi nyusun skripsi tuh kayak gitu. Tapi alhamdulillah karena karena tekad dan keinginan saya untuk pergi ke Jepang gitu sebelumnya untuk menambah ekonomi keluarga, akhirnya saya gadein tuh sawah orang tua saya gitu untuk bayar LPK kayak gitu. Jadi kalau menurut saya untuk kendalanya sih apalagi untuk pemula dan ekonominya di bawah rata-rata gitu kan kayak saya gitu, satu uang kendalanya gitu. Kalau dulu belum ada dana talang kayak gitu, jadi benar-benar sulit lah gitu. Tapi alhamdulillah, jadi untuk biaya berangkat ke Jepang tuh dan bisa lunas juga dalam waktu 2 bulan, alhamdulillah gitu. Iya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, ini ya, pertanyaannya agak-agak gimana ya? Lebih ke apa? Lebih ke apa namanya? Perjalanan hidup gitu ya. Penyesalan terbesar dalam hidup Mas Panji seperti apa? Mungkin punya penyesalan terbesar gitu ya. Penyesalan. Iya, penyesalan. Saya juga selama menjalani hidup pastilah setiap orang gitu pasti punya penyesalan terbesar, ada mungkin ya pasti gitu. Kalau menurut saya pribadi ya pasti ada. Nah, untuk Mas Panji sendiri apakah punya penyesalan terbesar dalam hidup Mas Panji? Mungkin ada. Nah, adanya seperti apa, bisa diceritakan gitu? Mungkin apa ya, kalau penyesalan itu kan sifatnya pribadi Iya, ya, nah, sifatnya pribadi. Nah untuk umum umum bukan gitu. secara spesifik Nah, bahwa penyesalan yang mendalam yang ada di dalam diri saya gitu. Tapi penyesalannya mungkin karena kalau untuk saya sampai datang ke Jepang, kenapa nggak dari dulu gitu iya. saya datang ke Jepang gitu. Dengan datangnya ke Jepang kan saya bisa buktiin ke semua orang bahwa
meskipun kita orang gak mampu, tapi kita bisa buktiin bahwa kita tuh bisa lebih besar dari mereka semua gitu ya. Bisa bisa memperlihatkan kepada orang-orang yang telah menghina keluarga saya gitu. Banyak lah gitu. Mungkin itu penyesalan saya tuh kenapa nggak dari dulu gitu, kenapa nggak dari pas lulus SMK langsung pergi ke Jepang gitu. Tapi mungkin Allah berkata lain, saya harus menyelesaikan dulu sekolah gitu, sampai benar-benar beres, dan sampai ke Jepang sekarang ini gitu. Ya, siap. Untuk selanjutnya, bagaimana pengalaman Mas Panji ketika waktu bekerja di Jepang? Kan Mas Panji sendiri itu bekerja di bidang peternakan ya selama 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun. Iya, 4 tahun setengah lah. Kan dulu magang tuh 3 tahun. Terus pas mau balik lagi ke Jepang itu dalam keadaan ada corona tahun 2020 tuh. Otomatis kan nggak bisa balik lagi ke Jepang dan akhirnya harus nunggu di Indonesia selama 2 tahun. Nah, di tahun 2022 akhirnya bisa kembali lagi ke Jepang, dan kembali ke Jepang dari sana saya sekitar 1 tahun setengah melanjutkan Tokutegino ya, di tempat kerja yang sebelumnya di peternakan. Nah, setelah itu saya pindah ke Kaigo. Nah, untuk waktu bekerja di bidang peternakan itu bisa diceritakan. Yang pertama mungkin kekurangan dan kelebihannya ya. Terus pengalaman kerjanya seperti apa mungkin bisa diceritakan. Pengalaman kerjanya di bidang peternakan. Di bidang peternakan dulu yang pertama. Yang pertama di bidang peternakan tuh ya, dari pas pertama datang ke Jepang kan belajar dulu 1 bulan di Tokyo bahasa ya, pengenalan bahasa mungkin 1 bulan, dan terus ke Chichibu ke peternakan. Nah, dari sana mulai Hajimaru, mulai pertama kerja tuh benar-benar pusing, bahasa nggak bisa. Terus meskipun udah belajar 3 bulan di MMIT, kalau udah datang ke Jepang tetap pusing gitu. Ngomongnya juga orang Jepang kan cepat tuh, jadi kita tuh nggak bisa memahami dengan jelas gitu. Kalau kotoba doang mungkin bisa, malahan ada juga teman saya yang disuruh ambil palu malah ambil gitu, ambil pacul kayak gitu, banyak juga yang kayak gitu juga. Makanya untuk pertama datang ke Jepang itu udah dipastiin rata-rata gitu ya, belum terbiasa dengan kerjaan itu sulit banget. Selama 6 bulan saya jujur merasa tersiksa, bahkan pengen pulang lah gitu. Udah nggak mikirin uang, yang penting pulang, udah kayak gitu. Tapi alhamdulillah semakin kesini kan kerjaan jadi lebih mengerti, dan bos juga kan tahu, lihat juga ada perkembangannya dari hari ke hari, makanya akhirnya ada rasa nyaman dan akhirnya bisa bertahan gitu. Seperti itu. Yang penting kalau untuk di Jepang itu, untuk di negara manapun, yang penting mental kita lah harus benar gitu. Meskipun dalam keadaan sakit hati atau apa ya, kalau bisa bertahan dulu lah berapa bulan gitu. Misalnya di hatinya itu niatin gak apa-apa lah 10 bulan mau bertahan. Kalau misalnya 10 bulan gak bisa bertahan, ya udah mau pulang aja 1 tahun di 1 tahun pertama itu, mungkin kayak gitu. Jadi biar kita tuh bisa lihat dulu ini tuh kitanya yang salah atau perusahaan yang salah gitu. Kalau misalnya kita udah 10 bulan ada ada rencana gitu kan, kalau udah nggak betah, udah nggak ini, bisa kan mengajukan mau keluar atau mau pulang aja ke Indonesia gitu. Tapi makanya harus di mentalnya itu harus benar-benar gitu. Dan saya juga mentalnya jelek sebenarnya, tapi karena saya di sana melihat gitu, mungkin saya yang salah karena kerjaan saya belum bisa, dan akhirnya setelah di 6 bulan ke sana akhirnya kan bosnya itu semakin sini semakin nyaman itu, kerjaan semakin bisa gitu.
Mungkin makanya mungkin banyak yang dimarahin sama bos itu ya faktor kerja kita mungkin belum bisa, mungkin kayak gitu. Belum bisa cepat gitu Iya, ya. belum bisa cepat. Ya kalau namanya belajar jangankan bisa cepat disebut bisa aja kita udah syukur ya. Nah, Benar-benar. ya kan gimana berproses gitu dari awalnya nggak bisa, terus sedikit bisa, terus lumayan bisa. Nah udah lumayan bisa jadi kesana aja jadi lancar. Nah kerasa saya sama saya sendiri, jadi kita tuh waktu kita belum bisa kerja itu, lihat waktu itu tuh terasa cepat banget padahal kita jadi maksudnya tuh kita kerja gitu ya, karena kita belum bisa terus lelet kan kerja kita lelet, si waktu tuh kerasa cepat. Nah kalau sekarang kalau kita udah bisa lihat waktu itu, meskipun kita dicepet-cepetin kerja ya tetap waktu itu kerasa lambat, nggak tahu kenapa. Ya benar kan, kerasa mungkin ya, benar nggak? Ya gitu. Nah ya jadi intinya kita kerja itu ya harus nurut lah ya. Yang penting mah nurut gitunya. Yang penting profesional lah. Kalau kita kerja, kalau disuruh itu ya kita jangan mentang-mentang kita udah bisa juga kita ngerasa kayak gimana kekohai. Ada juga yang kayak gitu. Jadi setiap orang kan beda-beda ya. Nah makanya intinya kalau waktunya kerja ya kerja, kalau bisa gitu. Kalau misalnya lagi istirahat boleh pegang HP, bikin video-video kalau misalnya perusahaannya ngasih izin gitu. Tapi kadang ada yang lagi kerja juga bikin video juga, ada juga banyak kan. Atau apalah gitu. Tapi kecuali kalau misalnya perusahaannya nggak apa-apa, kayak dulu di peternakan saya kan bebas gitu. Yang penting kerjaannya beres, terus mau ngapa-ngapain juga terserah gitu. Yang penting kerjaan beres, nggak ada masalah gitu. Kayak gitu. Nah terus ya Ji, kira-kira nih waktu kerja di peternakan itu dari mulai kerja gitu, dari awal mulai kerja sampai ya lancar gitulah, bisa mencakup seluruh kerjaan gitu. Nah kira-kira berapa bulan? Sekitar 6 bulan. 6 bulan iya. kurang lebih. Karena dari tahap 1 bulan itu untuk pengenalan bahasa sambil ini ya, kita tuh kan nggak tahu banyak khotbah yang beda. Terus apalagi kalau di peternakan tuh kita harus tuh ngapalin ini banggo ya, nomor sapi kan. Setiap sapi tuh beda-beda karena setiap sapi tuh masalahnya juga beda-beda kan. Kadang sapi ini lagi hamil berapa bulan kan, ada catatan-catatannya. Jadi itu kalau bisa kita tuh harus tahu gitu semua sapi itu, ini sapi yang nomornya ini karakternya kayak gimana. Sama kayak manusia, sapi juga punya karakternya beda-beda. Kalau pas waktu diperah juga ada yang nendang, kita harus tahu oh ini tuh sapi yang nomor 450 berapa gitu ya. Nah tahu karakternya pas waktu begitu merah tuh suka nendang, banyak yang kayak gitu. Dulu saya teman saya dia tuh karena nggak ngapalin jadi main sat aja, yang penting mah merah kayak gitu ya. Udah tahu si sapinya karakternya tuh galak gitu ya. Pas waktu dimasukin ke tempat perah biasa santai sapi, tapi kan begitu diperah nendang, nah akhirnya ininya ketendang. Iya sih, untung nggak rampung gitu, nggak habis semua sampai berdarah. Iya. Nah kayak gitu, makanya kita tuh harus hafal semua, mungkin semua banggonya sapi-sapinya itu satu-satunya gitu, karena kita nggak tahu karakter sapi itu beda-beda. Terus ada yang sakit juga kalau kita nggak ngapalin itu kan, takutnya kita salah merah. Harusnya ini tuh sapi newborn kan, sapi yang bermasalah di kandungan susunya gitu, yang bisa menyebabkan susu dibuang gitu. Jangan sampai kita masukin kualitas susu yang jelek, itu bisa berakibat fatal gitu. Perusahaan bisa mengalami kerugian yang besar karena tercampur susu yang bagus sama susu yang enggak bagus gitu. Nah itu untuk di peternakan ya, itu yang harus benar-benar selama kerja di peternakan ya itu pernah melakukan pasti pernah melakukan kesalahannya, pastilahnya, ngaranna gawe namanya juga kerja. Nah itu
kesalahan terbesar yang pernah dilakukan terus sampai si bos nanti si Saco nanti ngamuk gitu, marah gitu, nah entah gimana. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. alhamdulillah sampai saat ini sampai sekarang Sewaktu sewaktu dulu di peternakan peternakan nggak ada apa namanya, nggak ada masalah besar gitu. Kalaupun masalah besar itu bukan terjadi dengan saya gitu, maksudnya tuh saya yang bukan melakukannya gitu. Tapi kalau kesalahan ada juga yang teman yang kecampur susu sapinya ada itu, tapi itu udah pasti dimarahin gitu. Tapi pernah lah. pernah. Berarti itu termasuk berarti maksudnya kan AA kan nanyakan kelasan terbesar saya kan, itu berbentuk individu kan. Tapi kan itu kan bukan saya yang melakukan kan gitu. tadi ananya Panji lain anu ngalakukeun. Bukan. Bukan sukan teh. Bukan saya. Alhamdulillah kalau untuk sampai beres saya alhamdulillah gitu. Tapi kesalahan terbesar belum pernah melakukan. Nah, kalau kesalahan apa gitu ya anu pernah dilakukan atau diperbuat selama kerja di peternakan? Banyak. Mungkin ebola ya gitu, telat gitu. Harusnya bangun udah orang lain udah ini gitu. Itu nggak dimarahin, cuma dicuci doang, dibangunin karena kita bukan di pabrik kan. Kalau kita di peternakan apalagi kita perusahaan keluarga, jadi mereka cuma senyum aja, ini oke Royo, gitu doang sambil senyum gitu. Nah, kita kan bareng kan sama bos kerjanya gitu, dan bos juga datangnya tuh lebih lama dibanding kita, makanya kita dulu yang kerja tuh beda 1 jam lah bos sama kita dua yang kerja. Waktu itu bos datang langsung yang ngasih pakannya dulu tuh bos itu pas pertama karena saya belum bisa ngasih pakan pas waktu pertama datang itu. Saya kan pakai mesin kan, gitu. Nah, kalau dari saya mah mungkin pertanyaannya ya cukup segitu. Mungkin ada tambahan, mungkin ada yang mau disampaikan ataupun mau dijelaskan sama Mas Panji ke saya ataupun ke teman-teman yang nonton podcast ini, silahkan Mas Panji. Mungkin dari saya mah pertanyaannya itu mungkin, tapi ada nanti pertanyaan penutup mungkin ya akan saya tanyakan. Kalau menurut saya untuk teman-teman yang sekarang lagi berproses ingin bekerja di Jepang, saya mohon semangatnya ya, jangan pernah menyerah, dengan semangat gitu. Karena kan dulu juga kan belajar bisa nyampe 2 tahun tuh nggak berangkat ke Jepang, karena emang ke Jepang tuh nggak semudah yang dibayangkan gitu. Perjuangannya harus lebih dikuatkan lagi gitu. Nah, terus untuk yang udah ada di Jepang, jangan putus semangat gitu. Pas waktu dimarahin sama bos, kita langsung ciut gitu. Ketika kita ciut gitu, ketika kita udah langsung sakit hati ketika dimarahin, nah itu tuh bisa bertahan lama rasa sakitnya, dan itu bisa menyebabkan mental kita tuh malah makin down gitu. Jadi ujung-ujungnya udahlah pengen pindah, pengen pulang aja lah ke Indonesia. Mending misalnya kalau misalnya udah TG bisa pindah kapan aja gitu kan ya. Tapi ini kalau magang gimana, paling dipulangin gitu. Nah, intinya kita mentalnya harus kuat, kerjanya harus benar, jangan banyak jangan banyak selek sama teman-teman. Kalau teman-temannya udahlah jangan didengerin lah. Soalnya kan kadang kita gitu lebih enak kerja sama orang luar dibanding sama orang yang sesama negara gitu. Ada juga yang kayak gitu juga. Jadi intinya pikirin kesehatan mental kita lah. Terus harus kuat, pokoknya harus kuat aja lah, kuat dari segala hal mungkin ya, biar mencakupan, kuat mentalnya, kuat tenaganya, fisiknya gitu ya. Mungkin dari saya segitu yang bisa saya sampaikan. Nah, terus ini mungkin dari saya mungkin lainnya Bapak mungkin ya,
baik kita nggak ngaran lagi hirup loba kemungkinan. Aduh canggung. Nah jadi kia bisa dijelaskan gitu proses kalau ingin teman-teman nih kalau ada yang minat atau mau kerja ke Jepang, gimana prosesnya, gimana alurnya, terus jadi kita tuh gimana gitu, bisa dijelaskan gitu. Kalau untuk saat ini ya, untuk masuk SO itu harus masuk LPK dulu. LPK referensi ya namanya. Benar-benar LPK referensi. Nah kalau udah di LPK sebenarnya otodidak juga bisa, tapi kan kalau otodidak juga kan kalau misalnya mau ke SO udah nggak bisa kan. Paling lewat Minori. Kalau nggak Minori biasanya lewat apa namanya? Salah Jaya bisa. Terus lewat mana, lewat IM mungkin kayak gitu. Tapi kalau untuk belajar otodidak itu lumayan agak sulit ya, maksudnya agak sulit tuh nggak kayak kita apa namanya belajar di LPK ada semangat karena teman-teman kita juga kan sama ya, sama-sama belajar, jadi kita juga pengen bisa. Kalau kita otodidak tuh biasanya sekarang belajar besok udah enggak kayak gitu, ada malas-malasannya gitu. Nah itu seperti itu. Nah kalau untuk saya menyarankan masuk LPK dulu, terus udah LPK tapi LPK-nya LPK yang ini gitu, yang udah jelas udah gitu, pasti gitu, udah bekerja pasti sama dengan SO tersebut gitu iya, ya. SO atau kayak gitu. Yang penting masuk dulu LPK aja, karena kan kalau misalnya sendiri juga kalau udah beres kan bisa sendiri kan gitu kan. Tapi kalau lebih enak mending masuk LPK yang bekerja sama SO di Indonesia gitu yang banyak. Nah kalau misalnya teman-teman mau apa nanya lebih apa namanya, lebih rinci lah gitu ya, lebih rinci, karena kita kalau ngomong kayak gini apa namanya kaget tuh nggak ini apa namanya nggak konsen langsung kan ya. Jadi bisa apa namanya bisa ngechat langsung lah gitu, nge-DM ya, atau banyak bisa lah komen benar-benar bisa komen gitu di channel ini gitu ya, benar-benar kayak gitu. Kayak gitu ya. Tahapnya masuk LPK, udah masuk LPK masuk SO, udah masuk SO ya ke Jepang kayak gitu mungkin ya untuk tahapannya ya, yang lebih ringkasnya kayak gitu. Tapi saya biar teman-teman maksudnya tuh supaya lebih jelas sedikit gitu ya, mungkin saya bisa jelasin. Jadi teman-teman nih, kalau teman-teman ada yang mau kerja ke Jepang dan minat gitu kerja ke Jepang, jadi kita itu masuk LPK referensi selama 3 bulan. Nah masuk LPK referensi itu kita pelatihan bahasa. Yang pertama itu udah jelas, udah pasti ya, tiap hari Senin sampai Jumat. Nah udah pelatihan bahasa, terus kita pelatihan fisik, mental dan lain-lain. Nah setelah kita, ini alurnya ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang alur bagaimana bisa kerja ke Jepang. Setelah 3 bulan kita itu akan diseleksikan ke SO yang namanya SO. Nah SO itu sendiri kepanjangannya yaitu Sending Organization, jadi lembaga pengirim. Jadi lembaga pengirim itu adalah lembaga yang diberikan wewenang pemerintah untuk bisa mengirimkan tenaga kerja atau pemagang ke Jepang. Nah setelah 3 bulan kita diseleksikan ke SO ini. Nah seleksinya itu ada 3 tahap ya, menurut pengalaman saya dan pengalaman kami gitu ya. Nah yang pertama itu seleksi tahap pertama. Tahap pertama itu mencakup seleksi tahap pertama ya, ada 3 tahap. Nah yang seleksi tahap pertama itu mencakup, yang pertama adalah fisik. Nah udah fisik, tes matematika, terus tes bahasa Jepang dasar, terus tes apa namanya IQ ya, psikologi. Nah terus apa lagi, mungkin itu ya. Oh ada wawancara bahasa Indonesia, terus wawancara bahasa Jepang. Nah fisik itu saya lebih perjelas dikit ya. Fisik itu ada 3 macam kalau nggak salah ya, bukan kalau nggak salah, ini udah bener, udah pasti. Itu tuh lari pokoknya 2,4 kilo gitu kurang lebih ya, pokoknya 2 kilo
kurang lebih 2 km kurang lebih itu jangan lebih dari 10 menit. Ya, yang pertama itu lari. Yang kedua itu push up jangan kurang dari 30 kali di waktu 1 menit. 1 menit. Push up. Nah, yang ketiga itu hudang Jawa, squat jump and sit up. Sit up itu 30 kali di dalam waktu 1 menit. Jadi jangan kurang. Nah, itu. Nah, setelah lolos tahap pertama, baru lanjut ke tahap kedua. Kalau waktu dulu, jadi setelah lolos seleksi tahap pertama, kalau waktu saya dulu itu wawancara sama calon bos yang di Jepang gitu ya. Nah, kalau sekarang user gitu. Nah, udah lulus. Nah, udah lulus wawancara user yang tahap 2 itu, lalu terakhir itu tahap medical check up. Nah, kalau untuk sekarang saya bukan dengar itu saya tahu gitu ya. Nah, jadi sekarang itu SO yang saya ini itu jadi setelah lolos seleksi tahap pertama, jadi bukan mensetsu tapi medical check up dulu baru mensetsu gitu. Jadi ada 3 tahap intinya. Yang pertama itu seleksi tahap pertama, yang kedua itu medical check up, yang terakhir adalah wawancara keduanya. Wawancara user. Nah, itu 3 tahap. Nah, kalau 3 tahap udah lolos, udah goal ya, berarti tinggal diklat di MMI dan sudah dipastikan 90,99% berangkat gitu. Jadi, nah ini bisa dicatat ya sama teman-teman. Jadi diklat 3 bulan itu bukan patokan kita diklat 3 bulan. Contoh, kita ceritanya diklat 3 bulan di LPK referensi. Nah, kalau sekiranya si orangnya gitu serius, bener-bener majime gitu ya, sungguh-sungguh gitunya, isoken mei pokoknya mah. Nah, tidak jadi patokan 3 bulan harus diklat di LPK referensi itu harus 3 bulan, nggak perlu. Kadang kalau 2 bulan udah sekiranya bisa, sama sama pemilik LPK referensi harus ditesin ya tesin aja, nggak harus nunggu 2 bulan ataupun 3 bulan. Kalaupun 1 bulan juga, kalaupun orangnya bagus gitu, fisiknya bagus, terus attitude-nya bagus, terus bahasa Jepangnya bagus, segala macamnya bagus, ya bisa diseleksikan meskipun itu cuma 1 bulan di LPK referensi. Nah, terus waktu di SO diklat 4 bulan kan kurang lebih. Nah, tidak jadi patokan kita harus diklat 4 bulan. Contoh, kalau perusahaannya kita waktu diklat nih 3 bulan, contoh baru 40 atau 35 ya, baru 3 bulan lah contohnya, kita 3 bulan. Nah, si perusahaannya lagi membutuhkan harus segera berangkat, ya nggak jadi patokan kita harus 4 bulan diklat di SO, bener nggak? Nah, soalnya saya ngalamin sendiri, bukan ngalamin tapi teman sekelas saya waktu itu kan saya diklat masuk Agustus ya, Agustus awal, beres-beres itu Desember. Maaf, saya ralat, saya revisi, saya itu masuk diklat itu bulan September, 4 bulan September, karena September awal jadi menghitungnya dari September kan, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan Desember. Nah, karena si perusahaan teman saya ngebutuhinnya ya cepat-cepat gitu, harus segera berangkat, jadi awal Desember juga, akhir November ya berangkat gitu. Jadi nggak perlu jadi patokan kita harus nunggu 4 bulan, belajar 4 bulan di SO, nggak jadi patokan gitu. Jadi kita waktu harus berangkat ya berangkat. Nah, balik lagi ke proses tadi. Jadi proses itu tergantung dari rezeki dan perjalanannya masing-masing. Tiap diri masing-masing ya. Kadang gitu. eligibility yang turunnya lama ada juga gitu. Itu tergantung, balik lagi ke keberuntungan kita, apa kita lebih lama atau lebih cepat gitu. Benar-benar. Nah, saya ini pengalaman saya pribadi ya, bukan pengalaman orang lain. Saya masuk diklat September awal, pokoknya saya lupa tanggalnya, September awal 2022. Beres diklat kalau nggak salah sebelum Natal, akhir Desember 2022. Tapi berangkat
tahun berapa coba, bulan berapa, 5 bulan saya nunggu berangkat tanggal 23 Mei 2023 ke Jepang, berangkat ke Jepang, bukan kemana-mana, ke Jepang ini. Nah, jadi saya nunggu sekitar dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan bos saya nunggu. Nah, jadi tergantung itu masalah cepat dan lambatnya itu tergantung dari rezeki dan perjalanannya masing-masing. Ya tergantung kita itunya gitu. Jadi buat teman-teman, nah ini apalagi teman-teman yang baru lulus SMA ya, baru lulus SMA ataupun SMK atau segala macamnya, sederajat lah pokoknya. Jadi kalau selama kita masih diberi kesempatan, kesehatan, pokoknya saya ya gitulah, maksudnya tuh bukan menggurui atau apa ya, pengalaman saya pribadi gitu ya. Kalau dikasih kesempatan ya mending keluar negeri lah ya, mending keluar negeri lah gitu. Biar bisa memperbaiki mungkin taraf ekonomi keluarga gitu kan. Soalnya cara yang paling cepat itu ya dengan kita pergi ke luar negeri, karena untuk saat ini gitu. Mungkin kalau yang udah beruntung dapat kerjaan yang bagus di Indonesia ya bisa juga gitu di Indonesia atau yang usaha. Tapi kalau menurut saya gitu, menurut kita gitu, kalau bisa, kalau pengen agak lebih cepat mungkin ya memperbaiki taraf ekonomi ya, mending ke luar negeri, mau ke Jepang, ke Korea atau ke Amerika. Yang penting keluar negeri lah, biar kita juga bisa tahu kehidupan di luar negeri itu kayak gimana, menambah pengalaman juga intinya ya. Disuruh ini si Masyo. Ya kan, mungkin terakhir dari saya nih, pengalaman pribadi saya setelah saya kerja di luar negeri, banyak pengalaman yang saya dapat. Yang pertama itu kita udah pastilah kalau gaji mah itu mah relatif ya, nggak perlu diomongin ya, itu mah gaji mah tergantung per jam mungkin ya, mungkin udah relatif itu. Gimana lain sesi wawancara. Baiklah nggak ada lagi ngobrol lagi. Nah itu baik nggak ada lagi kan ngobrol kemana we, lumayan. Jadi kayak yang pertama itu pengalaman dari bahasa, terus kita survive-nya bagaimana di luar negeri itu beratnya. Wah, kita bayangkan nggak punya, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang terdekat lah. Mending kalau ya alhamdulillah saya di sini punya adik keluarga. Gitu, punya keluarga di sini ya, jadi tidak terlalu itu ya, tidak terlalu susah gitu ya, tidak terlalu kesepian. Mungkin kalau ada waktu libur panjang mungkin saya libur panjang, tapi kalau cuman Sabtu Minggu ya lah istirahat di itu aja, tempat tinggal aja di Apato gitu. Tapi kalau ada libur panjang seperti Golden Week ya kan 4 hari itu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, saya suka main ke tempat adik saya ini. Nah gitu ya, tadi lah jadi kalau tadi iya kan itu pengalaman ya. Mentak kudu dipisah-pisah per episode lain nih langsung dihijikan kawanana. Baik kagok kayak bahas deui lah gampang. Jadi tertuju hiji. Nah, jadi kan ieu mah ngaranna teh pengalaman anu di ieu, keuntungan orang kerja di luar negeri teh kayak di bahasa benernya. Yang kaduana bisa urang survive, katiluna urang bisa naonnya disebut nama ilmu gitu, menang ilmu anu ieu teh kan urang belum tentu gitu kalau di Indonesia. Oh gini kan kita belajar budaya, belajar bahasa, belajar segala macam gitunya, bener kan? Contohnya saya di sini ya, meskipun saya sih jujur belum punya SIM forklift gitu ya, belum punya SIM forklift, tapi saya udah bisa gitu mengendarin forklift ya, bisa pegang setirnya aja gitu. Ya bisa mengendarain gitu kan, lumayan. Jadi kalau kita pulang ke Indonesia ya kita tinggal itu aja nyari, kalau kita mau masih kerja gitu di Indonesia ya tinggal nyari pabrik di Karawang yang membutuhin supir forklift atau segala macam. Jadi luar biasa pokoknya, luar biasa itu Jepang itu luar biasa pokoknya. Makanya ya saya sarankan gitu untuk teman-teman yang berminat, yang
manggang di Jepang gitu. Ya itulah pokoknya gaskeun ya pokoknya mah itu ulah diengkengke pokoknya mah, soalnya kesempatan mah tidak akan datang 2 kali. Yang datang 2 kali mah namanya kesempitan gitu. Ya. Nah, mungkin itu dari saya Ji. Aya tambahan deui moal Ji geus panjang teuing rek ieu. Mungkin ntar kita ngasih sesi selanjutnya Season 2 ya season 2, 3, 4 masih banyak lah yang bisa kita bahas di forum kita ya, forum di sini. Nah, di podcast. Nah, buat teman-temannya keur barudak ya anu nanyakeun masalah gajinya. Buat teman-teman yang nanyain perihal gaji, ada di di podcast sebelumnya di channelnya Panji Rahayu channelnya. Iya. Nah, untuk teman-teman mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen. Kalau video ini bermanfaat ya tolong gitu di share gitu ya. Kalau tidak bermanfaat ya nggak apa-apa. Kalau menurut teman-teman tidak bermanfaat ya udah skip aja lah, nggak usah pusing gitu ya, nggak usah pusing 7 keliling. Nah gitu, mungkin dari saya itu ya, mohon maaf bila ada kekurangan gitu, udah geus puguh lah, udah sudah jelas itu banyak kekurangan karena ge haji mete gitunya. Udah jelas ini. Nah mohon dimaafkan, dan sekiranya ada ucapan ataupun tingkah saya ataupun kami yang tidak berkenan kepada teman-teman yang menonton video ini, mohon dimaafkan gitu ya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan kami. Mungkin di video selanjutnya akan ya ada podcast lain. Kalaupun ada kritik atau saran atau pertanyaan yang belum saya jelaskan ataupun yang Mas Panji jelaskan kepada teman-teman semua, yang di komen nggak apa-apa gitu. Nah, terus kalaupun ada yang minat dan ingin kerja ke Jepang terus belum tahu proses dan alurnya, ya boleh dikontak, mau WhatsApp, mau Instagram, mau Facebook, mau segala macam, mau komen pun di kolom komen nggak apa-apa, silahkan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.